Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia. Video saya kali ini yaitu tentang proses pembuatan VCO. Apa itu VCO? Teman-teman pasti sudah tahu. VCO adalah singkatan dari Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni. Di sini saya akan memperkenalkan contoh dari VCO Virginia. Produk dari saya, VCO ini sangat bermanfaat sekali, yaitu antara lain untuk suplemen, ya, untuk minuman, meningkatkan stamina tubuh. Selain untuk suplemen, bisa digunakan sebagai obat. Obat apa saja, yaitu bisa untuk segala macam penyakit kulit, ya, dengan cara dioles, atau untuk mengobati penyakit-penyakit dalam tubuh seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, jantung, dan lain sebagainya. Berikutnya bisa juga digunakan sebagai skincare, ya, atau untuk perawatan kulit wajah, ya, misalkan untuk jerawat, ya, panu, kadas, kurap, dan sebagainya, atau untuk perawatan rambut juga bisa. Nah, dengan cara dioleskan ke rambut. Bisa juga untuk melancarkan proses persalinan bagi ibu hamil, ya, dan melancarkan air susu ibu ASI bagi ibu menyusui. Ini manfaat daripada VCO. Ya. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Saya perkenalkan dulu. Pertama adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan VCO. Bahan utamanya atau bahan bakunya hanya satu macam ini, yaitu kelapa. Ya. Kelapa yang bagaimana? Yaitu kelapa yang sangat tua. Ya. Pemilihan kelapa ini menentukan hasil. Kalau kita salah menggunakan atau menentukan kelapa yang tua, nah ternyata kelapanya muda. Bedanya kalau muda itu minyaknya nanti yang dihasilkan sedikit, kalau kita gunakan kelapa tua minyak yang dihasilkan akan banyak. Karena semakin tua kandungan minyaknya semakin banyak. Ya, kelapa tua cirinya kulit luarnya berwarna coklat tua. Ya. Ini sudah kalau ada batoknya atau tempurungnya itu juga warnanya coklat tua. Dan kalau dipegang atau ini bisa bersuara karena ini sangat keras. Kalau yang muda ini kalau dipegang ini ditekan-tekan ini tidak bisa keras, tapi lunak. Jadi cari yang kalau dipegang ini keras. Nah, ini kelapa yang tua yang digunakan sebagai bahan baku. Tanpa bahan tambahan apapun, bahan kimianya nggak ada, ya. Bahan-bahan kimia sintetis tidak ada. Hanya satu bahan bakunya yaitu kelapa tua. Kemudian ada bahan tambahan juga hanya satu yaitu air. Ya. Airnya ini bisa air matang, ya. Ya, air mendidih dan didinginkan, atau air aqua, air kemasan, air galon juga bisa. Ya. Ini yang bahan tambahannya. Pokoknya air bersih yang sudah matang. Selanjutnya alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan VCO antara lain yaitu ada baskom, ya, kemudian stoples plastik, ada sendok sayur, ya, kemudian ada corong, saringan, ya, dan alat spinner, dan ini ada mixer
seperangkat alat mixer dan tisu untuk menyaring nanti. Nah, tisu yang non parfum. Berikutnya kita akan mulai dengan proses pembuatannya. Selanjutnya adalah proses pembuatan VCO. Di sini saya menggunakan metode sentrifugal atau pengadukan. Adapun langkah-langkah atau step pembuatan VCO dengan metode sentrifugal atau pengadukan, yaitu step pertama adalah pembuatan santan dari kelapa yang sudah diparut, ini ditambah air sebelum diperas. Ditambah air kira-kira nanti ya sampai terasa sudah agak lembek ya. Ini masih keras, masih banyak kelapanya ya. Jadi hampir sama perbandingannya antara air dengan kelapa, parutan kelapa ya. Bisa dilihat di sini nanti seberapa airnya. Kalau menggunakan takaran biasanya satu kelapa yang kecil, satu gelas aqua. Kalau dulu saya seperti itu, tapi sekarang itu sudah dikira-kira seperti ini. Jadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu encer. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya nyemek-nyemek ya. Ya, ini setelah diperas seperti ini, cara manual ini ya. Kemudian nanti dibuat santan menggunakan alat spinner supaya lebih cepat dan santan yang dihasilkan lebih banyak ya, karena menggunakan mesin. Bisa juga menggunakan, kalau lebih banyak pembuatannya, menggunakan alat khusus untuk pemeras santan kelapa ya. Ada juga yang menggunakan mesin cuci khusus untuk meras kelapa, tidak untuk mencuci baju. Nah, ini kalau sudah diperas seperti ini, masukkan ke spinner ya. Kita coba untuk memeras menggunakan alat ya. Mari kita lihat untuk proses pemerasan menggunakan spinner. Jadi santan kelapa yang sudah diperas-peras tadi, masukkan alat spinner untuk diambil santannya. Dan diratakan, jangan sampai ada yang tidak rata. Ditekan-tekan ya. Kalau sudah diratakan dan ditekan, tutup lagi, kemudian dihidupkan alatnya menggunakan listrik. Setelah selesai proses pemerasan, selanjutnya masukkan ke dalam stoples plastik transparan. Lalu ditutup rapat dan didiamkan selama 3 jam. Setelah proses pembuatan santan, langkah berikutnya adalah
proses pembuatan VCO dengan menggunakan metode sentrifugal. Jadi dari proses pembuatan santan setelah didiamkan selama 3 jam, maka akan terbentuk atau membentuk 2 lapisan, yaitu yang bawah adalah air, yang di atas adalah santan. Ini harus kita pisahkan. Kita ambil santan atau krimnya, santan kental atau disebut juga kanil, supaya terpisah. Kita bisa menggunakan selang untuk memisahkan air dari santan. Sampai habis airnya, ya, baru selesai. Perlu kita lihat, kita perhatikan, jangan sampai santannya ikut terbuang. Ini yang terbuang adalah airnya. Ini lebih cepat untuk memisahkannya daripada kita ambil kanilnya dengan menggunakan alat sendok atau apa, itu nanti lebih lama. Jadi kita pakai selang. Ya, ini sudah selesai. Sudah memisah antara air dan santan kentalnya atau kanilnya. Ya. Selanjutnya kanil atau santan kental ini kita mixer atau kita aduk dengan menggunakan alat mixer. Kita pasang alatnya dulu. Kita masukkan kanilnya ke dalam ember yang besar, tergantung jumlahnya ya. Kalau jumlahnya banyak, embernya lebih besar. Ya. Kita mulai mixer dengan kecepatan yang paling tinggi selama kurang lebih 40 sampai 45 menit ya, tanpa henti.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai proses pemikseran selama 45 menit, hasilnya dimasukkan ke dalam stoples transparan. Setelah itu ditutup dengan kertas koran. Mengapa ditutup dengan kertas koran? Supaya tidak kemasukan debu atau binatang-binatang kecil. Dan ada udara yang masuk. Ini untuk proses pembuatan PCO. Membutuhkan waktu. Setelah ini dibiarkan atau didiamkan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam ya. Besok baru proses selanjutnya, yaitu proses penyaringan. Ini korannya perlu dilubangi supaya udara lebih banyak masuk. Nah, ini karena prosesnya memerlukan termasuk aerob ya, memerlukan oksigen. Nah, besok kita lanjutkan dengan proses penyaringan setelah didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, maka inilah hasilnya. Kita lihat di sini paling atas adalah lapisan minyak VCO, yang di bawahnya adalah blondo ya, dan paling bawah ini adalah air. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu proses penyaringan. Untuk proses penyaringan kita gunakan kertas tisu yang non parfum ya. Kita masukkan ke dalam corong ya. Kita buat 5 lapis atau 5 layer ya. 1 lebih juga boleh ya, 2. Kemudian penyaringan ini nanti dilakukan sebanyak 2 kali. Saya beri contoh untuk penyaringan hanya sekali ya. 3, 4, 5. Menggunakan kapas juga bisa, atau campur tisu dengan kapas. Tapi biasanya saya pakai tisu ya, yang non parfum ya. 5 layer ini atau 5 lapis kita lapiskan ke corong. Kemudian kita ambil minyaknya. Sedangkan kalau blondonya nanti masuk ke saringan yang ini ya, untuk membedakan. Nah, ini kalau minyaknya masuk ke dalam corong yang diberi lapisan kertas tisu. Nah, yang kita saring ini minyaknya, kita masukkan ke sini. Ya. Ini harus cukup sabar karena ya, keluarnya sedikit-sedikit. Ya. Paling lama adalah proses
penyaringan. Jadi minimal disaring 2 kali. Kalau pengen lebih bagus lagi disaring 3 kali, lebih jernih. Tapi 2 kali sudah jernih biasanya. Jadi kalau 2 kali belum begitu jernih, bisa diulang lagi. Tapi kalau sudah jernih cukup 2 kali. Karena ini sudah penuh, kita tunggu sampai habis dulu, nanti kita tambah. Atau sampai berkurang kita tambah lagi. Nah, kalau ini ada blondonya, ya, jangan dimasukkan ke penyaringan minyak. Ini blondonya masukkan ke saringan biasa. Ya. Ini juga blondo, masukkan ke saringan. Ya, satunya lagi tidak usah pakai kertas tisu ya. Nah, penyaring santan. Setelah semua penyaringan pertama selesai, dilanjutkan dengan penyaringan kedua. Nanti hasilnya setelah itu dimasukkan dalam botol. Nah, seperti ini, kemudian diberi label kemasan untuk bisa digunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan. Nah, karena ini sangat bagus ya, VCO. Ya, ada yang menyebut minyak ajaib ya, karena bisa mengatasi berbagai macam penyakit atau untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Demikian apa yang saya berikan untuk membuatan VCO. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman ya, dan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.